Apakah saya berdosa atau zalim kepada diri sendiri? Saya tidak mengobatkan mata saya karena satu-satunya cara, yakni menurut dokter, dengan cangkok mata yang mengakibatkan tidak bisa membaca dan menulis secara baik, sehingga tidak bisa mengaji dan belajar agama secara maksimal. Secara ekonomi saya sangat mampu membiayai untuk cangkok mata ini, Ustaz. Itu kembalinya kepada Bapak sendiri. Ya. Semua tindakan medis itu ada resikonya. Kalau saat ini sebelum dicangkok mata penglihatan Bapak itu mengalami penurunan, sehingga untuk membaca tidak begitu jelas, tapi masih bisa membaca meski tidak jelas, dokter menyarankan untuk cangkok mata. Dan alhamdulillah secara finansial Allah beri kemampuan untuk melakukan itu, andai Bapak berani mengambil saran dari dokter tadi untuk cangkok mata. Yang namanya tindakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang namanya tindakan manusia ada dua, bisa berhasil, bisa gagal. Cangkok mata yang dilakukan tadi ada potensi berhasil, ada potensi gagal. Kan ada toh operasi yang tidak berhasil sebagaimana perhitungan medis. Ini salah seorang putri dari guru di pondok kita itu masuk kasus langka ini. Sudah operasi 5 kali. Yang mengoperasi dokter ahli. Harusnya menurut dokternya itu biasanya kasus seperti ini operasi sekali itu biasanya kebanyakan berhasil. Ini sudah 5 kali. Sudah 5 kali belum berhasil. Anak usia 4 atau 5 bulan ini, usia 5 bulan sudah dioperasi besar 5 kali, belum berhasil. Nah, ini mau operasi yang ke-6, namun dokternya belum berani karena luka operasi yang lama belum kering. Nah, tadi ini hanya untuk menunjukkan ada operasi yang berhasil, ada yang gagal, bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Kembalinya ke Bapak sendiri. Kalau berani, bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Tanya tenan dokter yang mau cangkok mata itu. Jojo dokter praktek. Dokter praktek dalam arti baru mempraktekkan ilmunya. Jadi betul-betul cari dokter yang berpengalaman betul. Ya. Setelah itu, kalau punya keinginan kuat untuk cangkok mata, bismillah, hanya mengharap ridho Allah, berani mengambil saran dari dokter. Setelah itu tawakal 'ala Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Perkara hasil serahkan semua kepada Allah. Namun sebelum itu dilakukan, cari tahu dulu. Ini dokternya ahli tenan apa ora dalam hal percangkokan mata. Kalau ahli betul ya sudah, bismillah. Berarti ikhtiar insani dalam memilih dokter yang ahli di bidangnya sudah maksimal dilakukan. Kemudian selebihnya tawakal 'ala Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Dokter itu hanya perantara. Yang maha sesungguhnya itu adalah Allah. Maka kembalinya kepada panjenengan. Kalau berani, bismillah, tawakal pada Allah, ikhtiar insani dilakukan, ikhtiar ilahi mendekat terus pada Allah maksimal. Namun kalau tidak berani mengambil saran dari dokter, ya, tidak berani, insya Allah juga tidak berdosa. Itu pilihan, panjenengan mau melakukan operasi atau tidak, cangkok mata atau tidak, itu pilihan jenengan.
Kalau tidak mengambil itu karena tidak berani, insya Allah juga tidak berdosa. Mau konsultasikan betul kepada dokter yang bersangkutan. Kalau memang ahli betul, kemudian tawakal kepada Allah, bismillah, sudah jalani operasi. Perkara hasil itu urusan Allah. Ya, ada lagi.